musik festival itu ini aku mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mungkin aku ada beberapa kemarin ya udah aku sounding beberapa, tapi teman-teman media kan pasti lebih baik aku dikumpulkan di satu tempat ya, biar sekalian semua. Yang pertama, aku mau pamit untuk istirahat sejenak itu ya, belum tahu beberapa bulan, mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan, mungkin setahun, dengan pemikiran yang sangat panjang. Aku udah hampir 20 tahun, alhamdulillah sih selalu kerja tuh gak pernah 1-2 syuting yang dalam sehari itu pasti 3, 4, 5, 6, tapi gak kerasa itu dari bujangan ke sekarang menikah sampai punya anak masih belum berubah, setiap hari masih terus sibuk dan terus sibuk. Ya intinya sih saya mau pamit untuk istirahat sejenak karena pertama kesehatan saya, kedua juga saya pengen bayar hutang. Banyak ternyata hutang saya yang belum kebayar, bukan cicilan, bukan uang, bukan apa, tapi hutang ini yang memang lebih berat dari semua, yaitu hutang waktu untuk istri, anak, dan keluarga saya dan diri saya sendiri. Saya terapi aja, cuma ujung-ujungnya ini udah baik, tapi ujung-ujungnya memang bisa istirahat. Ada opsi selanjutnya kalau memang nggak balik-balik, kalau gue nggak istirahat, ya operasi. Ada orang takut yang memang menjalani itu cutinya nanti lebih panjang lagi kalau sampai ke batas itu. Makanya sekarang pengen cepet-cepet aja, dan apa yang saya lakuin, saya nggak pengen ngapa-ngapain. Saya mau ke jalan-jalan, mau ke Bali, belajar-belajar, tapi sama anak istri, mau ke luar negeri, penting saya pengen mengukir aja sih jalan-jalan sama anak istri ya istirahat, tenang, happy sama keluarga, itu aja dulu. Sebenarnya suara saya ini udah bermasalah, udah hampir setahun lebih bermasalah. Tapi saya memang orangnya sering menguatkan hati aja, kuat, tapi udah cukup sering hangat gitu, karena ini kan luka kita suaranya itu. Jadi kalau dari pagi tidur cukup, pagi oke lagi, tapi udah maghrib kayak gini nih ya badan udah hangat lagi gitu. Meskipun kemarin udah regenerasi sel, udah apa, ya memang obatnya cuma satu, istirahat. Ya mungkin juga teguran kali bahwa dikasih sakit supaya diingetin. Karena gini, saya pernah nonton ada satu iklan dulu, saya nonton satu iklan ya. Saya nggak sebut iklannya, tapi berasa banget di hati saya. Jadi ada satu orang laki-laki yang di situ sih dia sebagai pekerja untuk membuat jam, mungkin jamnya canggih kali, dia kerja, dia bikin jam, terus tiba-tiba dari dia bujangan terus sampai dia nikah dia bikin jam terus saat dia nikah udah istrinya mau pamit apa dia betulin jam terus, sampai dia punya anak kecil, anaknya pamit dia betulin jam terus, ini perumpamaan. Sampai anak punya besar dia betulin jam terus, sampai ternyata anaknya udah besar dia bikin jam terus, sampai ternyata anaknya udah punya cucu dia betulin jam terus, sampai akhirnya dia udah tua dia baru berhasil. Tapi ternyata pas dia ngeliat ke belakang, ternyata anaknya udah gede, istrinya udah tua, udah apa. Jadi selama ini mungkin gue bisa rasain gitu, saya udah menikah sama Nagita 5 tahun. Tanya istri saya pergi berduaan tuh gak pernah, baru 2 kali atau sekali kali. Rafathar kemarin ulang tahun yang keempat, saya ngeliatin anak saya, kok dia udah besar banget, sedangkan saya Senin sampai Minggu kerjanya. Ya mungkin saya mau harus istirahat dan harus punya waktu buat istirahat anak sih. Kalau saya begini terus saya pikir ya ini gara-gara saya sakit, jadi saya pikir kemana-mana. Ya kalau sama saya kasih umur, tahun depan kita nggak tahu, jadi ya memang waktu itu nggak pernah bisa dibeli. Ya awalnya sih kaget karena sebenarnya kan ini udah dipikirin tuh udah lama gitu. Memang kita tadinya mau berangkat kemarin mau pergi gitu, mau spend time waktu lebih lama gitu sama keluarga. Cuman akhirnya karena satu dan lain hal kerjaan menumpuk, akhirnya ya baru sekarang ini akhirnya Raffi terutama akhirnya memutuskan untuk istirahat gitu. Ya senang sih gitu, cuman ya tetap deg-degan gitu kayaknya. Biasa setiap hari kerja terus, sekarang pastinya lebih santai. Tapi bismillah semoga
ngomongin acaranya. Sebenarnya kalau nyokap gue sedih, tapi juga nggak apa-apa lah pergi deh, karena bokap gue tuh paling tahu gue tiap hari kerjanya gimana. Kadang gue berangkat setiap hari jam 6 pagi, pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Ketemu anak istri tuh udah jarang, Senin ke Jumat kecuali pas kita kerja bareng. Kalau Sabtu Minggu, ini percaya nggak percaya, Rafathar tuh Sabtu Minggu tuh gue selalu sambil syuting itu bareng sama dia. Rafathar pernah ngomong, Pak, bisa nggak sih nggak syuting terus? Biasanya ngomong gitu. Rafathar kalau ada kamera, maksudnya beda kalau kamera yang bapaknya pegang, sama bisa syuting gitu, atau syuting yang ada kamera profesional dan lain-lain. Rafathar itu udah mulai dia kayak, dia tuh mau meluk tiba-tiba, kok syuting terus sih? Dia bisa ngomong gitu, terus tiba-tiba, misalnya lagi, ayo Rafathar yuk, bentar aja deh nih, ada Sabtu Minggu bisa syuting ini bentar, dia tuh bisa, oke. Kalau udah selesai syutingnya, dia bisa ngomong gini, udah ya Pak, udah puas ya Pak, tuh nggak mau syuting sama Papa. Dia udah pengen gitu, jadi dia tuh pengen, ya beda kalau misalnya kita, kalau vlog, Instagram itu kan intimate kita yang pegang. Ya, tapi kalau misalnya aku ada acara-acara lain, bisa kadang build-in apa, Rafathar tuh udah mulai gitu, dia tuh sampai pernah nge-voice note malam-malam, aku kangen gitu misalnya gitu, Pak, syutingnya jangan capek-capek Pak. Iya dia tuh pengen, jadi kayak ada waktu deh sama Rafathar, gitu jarang banget lebaran aja berdua satu hari. Si Rafathar udah tahu misalnya besok Papa syuting nggak? Bisa gitu. Misalnya kalau Papa syutingnya lama nggak? Jadi dia tuh pernah ngomong Pak, bisa nggak sih nggak syuting? Dia pernah ngomong kayak gitu. Jadi ya karena anak sih, jadi itu alarmnya gue gitu. Ada deh pengen Rafathar ya sebenarnya pakai gue kalau kayak vlog, kalau Instagram itu senangnya juga karena mengabadikan sih, mengabadikan. Ya pengennya punya waktu aja sih, tapi gue juga nggak bisa jauh sih dari ngomong digital kamera. Gue tahu, gue menyadari gue udah kerja sebagai public figure, udah milik banyak orang, ya setengah milik banyak orang, jadi ya, tapi gue pengen punya waktu yang lebih lama aja. Karena sekarang setiap hari gue ada 7 program, setiap hari 5 live, 3 taping, sama YouTube bisa 7 program, sampai minggu, kadang sampai gue udah keluar kota, udah hampir. Karena gue mikir, duh gila gue kayak robot gitu. Ya tapi bersyukur sih atas semua. Kemarin kali mobil saya kebakar. Mobil kesayangan saya kebakar. Memang mobil itu gak murah, kebakar. Ya kalau kebakar, itu baru mobil. Kalau hilang mobilnya, coba bayangin kalau orang yang kita sayangin hilang. Dan semuanya gak bisa diambil lagi oleh waktu, gak bisa terulang. Jadi sekarang saya mau coba untuk spend time sama istri, anak sama keluarga aja sih. Apa ya mengisi waktu. Ya sesuatu itu diikhlaskan aja, yang udah nggak bisa di luar deh. Namanya musibah di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita, ya sudah diikhlaskan saja. Mungkin itu teguran buat kita atau introspeksi buat kita. Ya masih banyak yang bisa disyukurin. Untungnya nyawa gue masih, bukan gue yang ada di situ dan bukan gue jadi korban, driver gue tuh jadi korban. Jadi ya segala sesuatu disyukurin aja. Karena memang musibah ya kita ambil hikmahnya aja. Hari ini aku pamit untuk istirahat sejenak karena ya memang belakangan ini kan teman-teman juga tahu ada tentang sesuatu di kesehatan saya, terutama di pita suara. Memang kemarin udah berobat juga dari regenerasi sel, tapi ya ujung-ujungnya memang harus istirahat. Ada beberapa option, benar-benar istirahat. Saya sih kalau istirahat full susah. Dulu ada beberapa teman-teman artis juga yang udah operasi, ada yang full malah istirahat 9 bulan. Maksudnya ini udah terlalu lama, lukanya udah ada, kemarin juga ada kayak daging tubuh gitu ya. Cuman ya saya juga gak pengen mikirnya gitu, karena pengennya istirahat aja. Sekalian saya berpikir gitu, pas saya lagi dikasih sakit gini, saya jadi berpikir kan, aduh, ya mungkin waktunya untuk saya juga lebih perhatian sama istri, anak, dan keluarga. Dan akhirnya saya pamit istirahat. Tapi kadang saya bingung gitu kalau istirahat di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, akhirnya saya coba deh yuk, mau jalan-jalan sama Gigi sama Rafathar, mau keliling Indonesia, mau keliling dunia, mau ngapain aja, yang penting saya sama istri sama anak saya selama 5 tahun. Dengar aja, 5 tahun, 5 dikali 365 hari, 1.500 hari lebih. Saya nggak punya waktu bener-bener sama istri sama anak, nggak punya. Setiap hari saya bangun jam 6 pagi, setengah 6 pagi, pulang jam 2, ketemu juga
ngobrol juga lebih sering ngobrol kerjaan. Kalau pergi liburan pun rame-rame. Ya, anak saya juga udah mulai gede. Saya aja nggak nyangka, udah 5 tahun lagi pernikahan saya ini. Pas saya flashback, baru waktu berdua aja nggak ada. Aku ngeliat anak saya udah 4 tahun. Saya kok kehilangan banyak banget, miss moment banyak banget gitu untuk di diri saya, apalagi anak istri saya. Padahal mereka juga masa amit-amit gitu, masa pas gue sakit baru gue nggak kerja, baru sama anak kan nggak pengen. Jadi gue pengen mengukir sejarah indah di keluarga gue sendiri. Akhirnya sekalian aku istirahat, pamit sejenak. Ya mungkin 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun. Di antara itu ya kita lihat sampai kesehatan. Nah ini sebenarnya untuk masalah kontrak kerja. Sebenarnya dari udah jauh hari ini sebenarnya penyakitnya kan sudah setahun lebih. Kita suara saya itu bermasalah udah hampir 2 tahun. Jadi waktu itu di awal tahun ya saya lupa tepatnya kapan lah. Mungkin belakangan silam saya udah mulai menyadari. Akhirnya saya ngobrol sama istri saya, ya udah deh saya mau istirahat. Saya kan kerjanya sehari itu ada 7 ada 8, belum bisnis yang lain. Nggak bisa saya langsung besok istirahat, cuti semua, ke bulan depan nggak bisa. Saya benar-benar 6 bulan, saya kasih waktu ke... Saya tuh orang yang cukup berdedikasi tinggi sama pekerjaan saya. Apalagi di TV itu banyak program saya udah 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, paling sebentar aja. Saya tetap kasih ke mereka dari 6 bulan sebelumnya gitu. Saya pengen istirahat, tolong dimaklumi. Dan saya juga selama 6 bulan, dari 6 bulan kemarin saya udah mengajukan cuti istirahat ini, apa yang saya bisa lakukan yang memang nggak merugikan satu sama lain. Saya juga jauh-jauh semua rata-rata semua saya izin dari jauh-jauh. Jadi bukan sesuatu yang mendadak kasih tahunya sebenarnya. Jadi ya memang katanya saya pengen punya waktu banyak buat anak-anak saya. Saya nggak mau bahas nama penyakitnya apa, yang paling penting saya mau istirahat dulu. Yang pasti permasalahan di pita suara saya mudah-mudahan mau kemana aja. Saya mau kemana aja yang saya mau ke ujung dunia juga mau, yang penting sama anak istri saya aja. Saya pengen bayar utang waktu sama istri sama anak. Setiap hari itu gila, saya nggak pernah punya waktu buat istri saya juga. Saya tiba-tiba aja nggak tahu apa aja yang perkembangan tentang istri dan anak saya nggak tahu. Makanya mumpung saya lagi sekarang, saya pengen sama mereka dulu. Mungkin sambil saya istirahat, saya sama mereka. Rafathar pun kan masih TK, tahun depan SD dia udah nggak bisa ikut saya. Sekarang saya minta tolong Rafathar, yuk ikut papa yuk, kita liburan, yeay. Jadi dia senang, istri saya juga senang. Masih anak sama istri ini juga sekalian. Ya sebenarnya anak sama istri sih, kalau keluarga, Mama Ami, Mama Rita, kalau mau nyusul memang enggak gitu. Tapi yang pasti anak sama istri sih. Sama udah sih Pak inti gitu. Kalau memang nanti ada asisten aku yang ikut, ya tergantung ini kuat banget. Tapi masih santai aja nih, kita pergi siapa aja deh. Ya memang siapa aja boleh ikut, yang penting aku sama keluarga. Dan aku handphone ya tetap kerja, tapi gue tuh tiap hari tuh bayanginnya live, studio live, setiap kali live gue kerja. Abis lagi break, komersial break, gue udah main handphone, udah kerja. Jadi otak gue tuh memang kemarin-kemarin udah overload banget kan. Bukan gue nyerah, tapi wah kayaknya sih, karena memang sebenarnya ini bukan sesuatu yang mendadak tadi kata aku bilang. Jadi memang sudah dibicarakan dari jauh hari, udah kita susun baik-baik. Memang kita ya sebelum Rafathar juga sebelum Rafathar gede dan quality time. Biasanya kalau pasti jadi doa. Mulai nih acaranya. Dan perlu diingat, ini bukan tuduhan, ini adalah dugaan. Gitu. Sementara atas dugaan tersebut ada datanya. Ini data-datanya mengenai aliran dana. Ini tahun 2019 ada transferan ke rekening pribadi dan perusahaan yang nggak ada hubungannya dengan PT ini, PT Tempat Medina menginvestasikan sahamnya. Itu. Dan sangat disayangkan saudara Irwansyah dan Zaskia Sukar tidak menunjukkan data-data yang valid. Jadi informasinya kurang jelas yang diterima oleh publik. 1,9 itu ada kok. Ini ada rekapannya, ya. Rekap data gaji, rekap data tahun 2019, 2018, 2017 yang kami akumulasi totalnya 1,9 miliar, hampir 2 miliar.
dapat langsung dan sudah diverifikasi oleh orang keuangan. Jadi data ini real. Nih contohnya ada itikat baik Medina dari bulan Juni 2019, beberapa bulan lalu sudah ada kecurigaan mengenai keuangan perusahaan yang tidak sehat. Jadi beliau mempertanyakan dan meminta data-data dan mengajukan untuk audit, tetapi terhalang ditolak. Jadi ceritanya orang audit udah masuk meminta data, tapi ada salah satu BOD yang tidak mau menandatangani. Kan kalau misalkan audit dari KAP itu kan harus semua BOD tanda tangan. Kalau dari KAP kan aku maksudnya biar jelas gitu, bukan dari orang internal perusahaanku, tapi dari luar gitu kan biar kita tahu nilainya berapa gitu, kerugiannya, sampai bisa berhutang lumayan besar gitu ke vendor ya kan. Nah udah dari situ mulailah aku ada kecurigaan. Mengenai uang yang masuk diklaim sebagai gaji, dia tidak mengetahui itu. Sementara uangnya udah masuk, masa nggak tahu sih uang puluhan juta nggak masuk ke rekening pribadi. Sementara dia tahu siapa yang nyuruh, tapi dia nggak tahu uang yang masuk. Dia bilang kenapa nggak dilaporin komisaris yang lain. Di akta ini komisarisnya banyak. Medina juga komisaris, Irwansyah juga komisaris. Jangan-jangan Irwansyah sendiri, makanya disampaikannya harus jelas. Jadi publik semuanya mengerti. Betul. Kita mengambil langkah hukum terakhir. Ya, nah ini aku nggak bacain dulu Tuan. Aku kirim chatnya tadi karyawanku. Aku bilang, Kak, kok aneh banget saya minta data dihalang-halangin, ya kan? Jadi katanya orang di dalam katanya menunggu instruksi Anda. Di akta saya komisaris loh. Saya berhak meminta transparansi dan semua laporan keuangan, ya kan? Kok aneh banget? Kok nggak ada apa-apa ya? Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah takut dong. Cuma dibaca aja, ya kan? Jadi kan aku ngerasa kok nggak direspon gitu. Maksudnya ini udah terakhir aku chat sebelum aku membuat LP ke polisi. Ini terakhir chat aku ke Irwan. Tidak wajib hukumnya, ya. Apabila dalam hukum pidana apabila memang sudah ada dugaan, bukti permulaan yang cukup tentang suatu unsur tindak pidana, sah-sah saja Medina melaporkan. Toh melaporkannya ke pihak yang berwajib, bukan kemana-mana, ke kepolisian. Statement dari mereka ini berulang-ulang bahwa ada RUPS yang menyatakan bahwa aliran dana itu legal. Ini kan usahanya kita ini kan badan hukum, bukan warung. Ya. Ini PT, bukan warung. Aturan main RUPS itu seharusnya saudara Irwansyah atau Zaskia Sukar menunjukkan, ini loh ada RUPS, tunjukkan undangan resminya. Mereka nggak menunjukkan undangan resmi kemarin. Dan kalau misalnya ada kesepakatan dalam RUPS tersebut, itu harus dituangkan secara tertulis dan harus dilampirkan ke Medina harus terima dan mengetahui. Jadi hati-hati. Aku pakai buat aku jual pre-love barang aku, ya. Dan adminnya bukan aku, ada adminnya khusus. Nah, teman-temanku suka titip jual, ya kan? Teman-temanku suka titip jual. Dan ada salah satu temanku yang jual titip jual. Biasanya kan aku kalau misalkan karena aku sibuk ya tiap hari sama Lukman gak ngurusin cuma tas doang. Aku sibuk ke kantor, jadi aku tuh kalau misalkan ada barang titipan aku udah serahin aja ke admin. Udah cek aja kalau misalkan ada yang beli ya udah sold berapa untungnya aku ambil. Mereka langsung masuk ke rekening aku. Cuma kan kalau sama Zaskia kan teman. Jadi oh yaudah aku ke rumahnya lah anterin tasnya. Aku nggak tahu gitu loh. Aku tuh nggak ngecek itu tas palsu atau asli karena itu tuh tas tuh tidak bisa dibuktikan palsu atau asli kalau misalkan tidak dicek di website resmi. Dari situ mereka menyangka itu tuh tasnya palsu. Oke, ya kan aku bilang ke temanku, ini katanya tas lo nggak oke nih, emang nggak jadi beli maksudnya kan? Padahal udah DP, baru udah DP ya, belum bayar full DP nih. Nah udah gitu aku sampaikan lah ke temanku, ini tasnya mereka udah mereka nggak oke, jadi mereka nggak mau beli tasnya gitu walaupun udah DP, minta dibalikin lah. Ya udah teman aku juga nggak ada masalah, tasnya aku ambil, DP-nya dibalikin. Memang waktu itu pengembaliannya itu 3 apa 4 hari gitu setelah kejadian itu. Mereka pengen ditransfer hari itu juga setelah tasnya, ya kan aku juga harus ngebalikin dulu tasnya ke temen aku, tasnya harus dicek dulu bener nggak itu tasnya, kan udah jadi beberapa tangan gitu loh, ya kan bener nggak tasnya yang dia kasih juga ke aku. Jadi kan aku jadi cuma pelantara doang gitu loh. Jadi aku di sini merasa dirugikan banget nama baik aku, karena menurutku di sini ya aku apes aja sih gitu. Aku apes dapet titipan yang tasnya menurut mereka KW, tapi ya kan belum bisa dibuktikan juga gitu loh. Maksudnya kayak kok membahas hal-hal yang
duitnya juga udah balik, ya kan, tasnya juga udah nggak ada urusan apa-apa, dan itu kejadiannya jauh sebelum aku hamil, masih lama banget. Dan setelah itu komunikasi aku masih baik nih ya, keributan apa-apa masalah tas itu, jadi kayak nggak nyambung gitu kan, bingung aku juga kenapa itu harus dibahas gitu. Dan uangnya udah kembali, kecuali memang dia merasa dirugikan, uangnya apa namanya nggak kembali, ya boleh membahas itu. Dan di sini aku bener loh merasa dirugikan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.